Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang pertanyaan teman kita. Mungkin bisa diadopsi dari teman-teman yang lain. Kalau misalkan masuk akal bisa diambil, kalau tidak toh tidak apa-apa. Dan ini saya hanya berbagi apa yang menjadi pengalaman saya di gedung saya ataupun dari teman-teman yang lain melalui via WA ya. Jadi begini, ada pertanyaan teman kita yaitu, Bang tolong bikinkan desain gedung ukuran 7x8 per lantai 3 meter ya. Yang pertama, ukuran per lantai 3 meter itu sangat mantap sekali Bang. Kata orang tidak perlu tinggi, burung masuk juga. Tapi semakin kesini persaingan semakin ketat, penunjang tingginya per lantai itu mempengaruhi Bang. Jadi untuk gedung-gedung teman-teman yang baru membangun, usahakan 2,5 meter ke atas. Kalau dulu mungkin orang berbicara mengenai tinggi per lantai itu hanya mempengaruhi daripada amoniak tai burung walet itu sehingga merusak sarang. Kalau sekarang tidak Bang, berbeda dengan yang dahulu. Jadi intinya tinggi per lantai semakin tinggi itu semakin bagus. Ya minimal 2,5 meter kalau untuk skala sekarang ya. 2,5 meter sampai 3 meter, dan abang kita ini mau mendesain gedungnya di daerah rawa yaitu 3 meter. Oke. Anggap saja ini adalah sebuah bangunan ya. Yang ukurannya itu ini 7, ini 8 ya, 8 meter ya. Sehingga kalau balokannya seperti inilah dalamnya ya, ada bolokannya seperti ini. Untuk 2 lantai atau 3 lantai dengan tinggi ini per lantainya 3 meter, itu harus menggunakan sebaik-baiknya menggunakan monyet ya. Kalau 3 meter harus memakai monyet, kalau 2 meter harus memakai monyet, rumah monyet ya, pakai harus. Karena kenapa ya, nggak mungkin kalau kita memakai cara yang kemarin itu ukuran 4 lantai ya, karena sisa lantainya yang kita buang itu nanti bisa turun ke bawah. Intinya gunakan monyet saja kalau ukuran 2 lantai atau 3 lantai. Yang pertama Bang, untuk teman-temanku membuat gedung walet itu usahakan lingkungan itu sekitar bersih ya. Ya, jadi mudah kita menentukan LMB arah mana saja yang potensi. Karena yang pertama itu adalah di mana kanan kiri tidak ada pohon menjulang tinggi, sehingga kita bebas menentukan LMB. Kemudian yang kedua yaitu, ini kalau menurut saya Bang ya, kalau yang kedua yaitu arah matahari ataupun matahari terbenam. Jadi kalau sudah sekitarnya ini kita bebas menentukan LMB, maka yang kedua yaitu kita melihat arah LMB. Misalkan timur dari sana ya, dari sana, barat di sini agak miring seperti ini, sebaiknya LMB-nya di sini ya. Kalau di sini timur di sana, barat di sini, LMB-nya di sini atau di sini ya. Kalau timurnya kayak gini, di sini ya, di pinggir sini, bukan di sini tapi di pinggir sini. Nah kalau timurnya di sini, itu di sini ya. Nah ataupun misalkan timurnya di sini Bang, baratnya di sini, tapi arah bulung pulang dari sana, dari sini ke sini, bisa di sini, arah baratnya di sini. Ya, itu yang penentuan utamanya ya. Yaitu arah matahari dulu, baru yang kedua arah burung pulang. Mana yang kira-kira gedung sampean bisa ya. Kalau biasanya timur di sini, pasti burung pulang dari sini ya, biasanya dari sini.
biasanya tergantung daripada lokasi temen itu burungnya pulangnya ke gedung yang mana kan, seperti itu. Tergantung lagi di mana area sentra gedung walet berada. Kalau timur di sini, kayaknya di sini. Kok di sini boleh bang? Terpaksa ini bang, pilihannya di sini misalkan. Matahari timur dari sana, ya matahari dari sana. Hanya satu-satunya LMB di sini. Ya boleh juga, nggak masalah. Ya. Masalah itu tergantung kira-kira mana yang lebih efektif menurut sampean. Nah, oke, kita menentukan sekarang karena matahari dari sana atau dari sana atau dari sana, ya. Kita menentukan LMB-nya di sini. Ya. Ini kalau mau dipakai ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh, banyak nanti beberapa hal penentuan. Ini monyet kita bikin di sini, ya. Di sini kita bikin lubangnya dari samping ini 50 cm, ya. Di sini berarti di atasnya sini, maksudnya ini kan ruang inapnya, jadi di atasnya ini 50 cm, tapi ini los nih ya, los ini benar-benar ukurannya 3,5 kali 4. Ini 4, ini 3,5 ke atas, ini monyetnya seperti itu. Dari sini. Kemudian penentuan LMB kedua, kok di sini bang? Jadi di sini bukan, kita di sini, ya. Kita di sini. Nah, kenapa saya bikin cahaya matahari di sini? Suruh lubang sini kalau dari sini. Yang pertama adalah pada saat cahaya masuk tes ini tidak akan masuk, dia hanya masuk di bagian samping sini. Sedangkan sini gelap, ya, sedikit gelap, ya, tidak akan gelap sama sekali. Nah, yang penting ini sekat ini harus benar-benar tidak ada tembusan, ya, tembus apa ya, tembus sinar tadi, ya, tembus sinarnya jangan sampai. Pokoknya intinya benar-benar bagaimana kayak dinding. Sini juga seperti itu, lantai atas, lantai bawah. Nah, kita buatlah di sini, ya. Kita buat lar di sini dari pinggir sini 50 cm. Kemudian kita bikin lar 80 yang lantai atas kali 80 atau semeter kali 80 nggak apa-apa, karena ini banyak ruangan. Ingat, semakin besar aksesnya yang dibikin akan semakin mudah burung masuk. Itu kunci utamanya. Jangan pelit lubang. Karena kenapa? Kalau kecuali ruang inapnya hanya ini, hanya 2 ini, perlu kita perhitungkan kalau membuat seperti itu, ya. Karena sini pasti akan terang. Nah, kalau karena ada ruangan lagi inap yang sini, jadi tidak usah terlalu memikirkan cahaya banyak masuk banyak di sini juga, sini kan gelap. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama elemennya ke sini, dari sini 50 cm, ukuran elemennya 80-60, di bawah dak 50 cm. Kemudian kita bikin lar di sini 80 kali 80 yang lantai atas, atau semeter kali 80 nggak apa-apa, atau semeter kali semeter nggak apa-apa. Mohon maaf, untuk penentuan lar ini karena per lantainya 3 meter, dari bawah ini bikin 1 meter bang, dari atas ini, dari atas dak, dari atas ini sirip itu 1 meter ke bawah. Itu kan masih ada sisa 2 meter berarti ya. Nah, 2 meter itu bikin lubang 1 meter kali 80 atau 80 kali 80, kemudian sisanya kan sampai ke lantai. Nah, itu bang ya. Kemudian sini bikin sekat pintu di sini. Ya, di sini bikin sekat pintu. Sini bikin sekat pintu, bikin ukuran di bawah dari lar, dari sirip 1 meter baru sekat pintu. Ukurannya 1 meter dari tepi sini, setengah meter, kemudian 1 meter bikin di sini. Ya.
1 meter sekat pintu lebar. Nah, di sini ini tidak perlu disekat, Bang. Kita tutup saja. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini nggak perlu disekat. Nah, kita hanya menggunakan sekat gantung 1 meter saja. 1 meter di bawah sirip. Jadi sekat gantung lagi 1 meter di bawah sirip. Jadi sini sekat pintu, kemudian sini biar lokasinya luas. 1 meter, kemudian kasih tweeter tarik di bawah itu, di bawah sekat gantung itu sebelah sini, dari sini 50 cm itu dari sini, dari pinggir tepi sini 50 cm, atau karena ini 4 meter bikin 1 meter, dari tepi sini 1 meter bikin tweeter tarik 1 ya, arah ke depan saja. Nah, kemudian di sini dari bawah sirip bikin 1 meter tweeter tarik, dan dari sebelah kiri sini ke sininya bikin 1 meter tweeter tarik ya, tarik, karena tweeter tarik ini on 24 jam, sehingganya pada waktu SI kita mati, tweeter tarik ini masih berfungsi dan aman ya. Untuk begitu juga lantai 2 atau lantai 3 buat juga sama seperti itu. Yang membedakan hanya lebar lar di sini ya, semakin ke bawah bikin semakin lebar ya, semakin bawah bikin semakin lebar. Kalau atasnya misalkan 3 lantai ya, lantai atas 80-80, kemudian yang ke bawah 1 meter kali 1 meter, yang bawahnya lagi 1 meter 20 kali 1 meter 20. Tetap di bawah sirip ini 1 meter karena tinggi per lantai 3 meter ya. Buat teman-teman itu yang mungkin saya bisa berbagi. Ini desain yang lain, kalau bisa adopsi dari yang lain kemarin, bisa pilih mana yang kira-kira masuk akal. Diingat-ingat, saya di sini hanya gimana ya, hanya memberikan supaya ada angan-angan buat petani walet itu, sehingga bisa memilih mana yang menurut sampean cocok ya. Jadi desain yang saya bikin ini bukan gedung yang sudah jadi, tapi yang ingin baru dibuat ya. Ya kalau gedung yang sudah jadi ini terlanjur dibikin luar terjunnya di sini 1 meter kali 2 meter, sini 1 meter 2 meter, ya itu beda lagi. Karena ini ibaratnya kita mau membangun gedung, desain mana yang kira-kira cocok menurut sampean, sehingganya dari awal langkah gedung tersebut bisa dibuat dari awal ya, bukan sudah terjadi sehingga harus bobok lantai, harus merubah bangunan. Nah itu banyak lagi. Makanya ini hanya sebagai gambaran buat petani walet yang ingin membangun sebelum terlanjur. Kalau percaya monggo, kalau percaya dengan metode yang lama nggih monggo, dengan yang terbaru dengan ruang yang lebar ya monggo. Bagi teman-teman yang ingin mengadopsi dari teman-teman gedung kita yang koidnya 1 meter kali 2 meter, kemudian zigzag ke sini 1 meter 2 meter, kemudian zigzag lagi sini, nggih monggo. Saya tidak apa, tergantung sampai nanti. Saya hanya edukasi saja, kalau cocok bisa dipakai, kalau tidak ya tidak apa-apa, karena saya hanya berbagi kepada teman-teman apa yang saya tahu, sehingganya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, nanti simak selanjutnya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan di sini karena banyak yang bertanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.